sini pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari turunan menurut Wikipedia. Dalam matematika, turunan atau derivatif dari sebuah fungsi adalah cara mengukur sensitivitas perubahan nilai fungsi terhadap perubahan pada nilai variabelnya. Sebagai contoh, turunan dari posisi sebuah benda bergerak terhadap waktu mengukur kecepatan benda bergerak ketika waktu berjalan. Turunan adalah alat penting dalam kalkulus. Turunan sebuah fungsi satu variabel di suatu titik, jika itu ada, adalah kemiringan dari garis singgung grafik fungsi di titik tersebut. Garis singgung adalah hampiran atau aproksimasi linear terbaik dari fungsi di sekitar titik tersebut. Konsep turunan dapat diperumum untuk fungsi multivariabelnya. Dalam perumuman ini, turunan dianggap sebagai transformasi linear dengan translasi yang sesuai, menghasilkan hampiran linear dari grafik fungsi multivariabel tersebut. Berikutnya adalah matriks Jacobi. Matriks Jacobi adalah matriks yang mempresentasikan transformasi linear terhadap suatu basis yang ditentukan. Matriks ini dapat ditentukan dengan turunan parsial dari variabel-variabel independen. Pada fungsi multivariabel bernilai real, matriks Jacobi tereduksi menjadi vektor gradient. Proses menemukan turunan disebut diferensiasi. Kebalikan proses ini disebut dengan antiturunan. Teorema fundamental kalkulus menyatakan hubungan diferensiasi dengan integrasi. Rumus turunan fungsi. Yang pertama, f(x) sama dengan k diturunkan menjadi f aksen x sama dengan 0. Yang kedua, f(x) sama dengan x diturunkan menjadi f aksen x sama dengan 1. Yang ketiga, f(x) sama dengan k dikali x diturunkan menjadi f aksen x sama dengan k. Yang keempat, fx sama dengan x pangkat n diturunkan menjadi f aksen x sama dengan nx pangkat n min 1. Yang kelima, fx sama dengan k dikali x pangkat n diturunkan menjadi f aksen x sama dengan k nx pangkat n min 1. Yang keenam, fx sama dengan gx ditambah hx diturunkan menjadi f aksen x sama dengan g aksen x ditambah h aksen x. Yang ketujuh, fx sama dengan gx min hx diturunkan menjadi f aksen x sama dengan g
aksen X dikurang H aksen X. Aturan rantai. Jika Y sama dengan Fx sama dengan U pangkat N, di mana U adalah fungsi dalam X dan pangkat N adalah bilangan real, maka turunan pertama dari Fx adalah dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Sehingga jika y sama dengan fx sama dengan u pangkat n, maka turunan pertamanya adalah dy per dx sama dengan du pangkat n per du dikali du per dx. Jadi turunan pertama dari fx sama dengan u pangkat n adalah fx n u pangkat n min 1 dikali u. Turunan kedua suatu fungsi. Notasi turunan kedua suatu fungsi dapat ditulis sebagai berikut. F aksen X sama dengan Y aksen sama dengan D kuadrat F per Dx kuadrat sama dengan D kuadrat Y per Dx kuadrat. Jadi turunan kedua suatu fungsi fx adalah penurunan dari fungsi fx terhadap x sebanyak 2 kali secara berurutan. Ini yang pertama, ini yang kedua. Sekarang turunan hasil kali dan hasil bagi dua fungsi. Kita misalkan jika ux merupakan u dan Vx merupakan V, maka akan memiliki U aksen X sama dengan U aksen dan V aksen X sama dengan V aksen. Sehingga dapat kita simpulkan turunan hasil kali dari dua fungsi itu fx sama dengan u dikali v menghasilkan u dikali v aksen ditambah u aksen dikali v. Sedangkan untuk hasil bagi dua fungsi fx sama dengan u dibagi v sama dengan u dikali v aksen ditambah ini harusnya dikurang karena dikurang u aksen dikali v dibagi v kuadrat. Jadi turunan hasil kali itu sekali lagi fx sama dengan u dikali v sama dengan u dikali v aksen ditambah u aksen ditambah v, dan fx untuk hasil bagi dua fungsi fx sama dengan u dibagi v sama dengan u dikali v aksen dikurang u aksen dikali v dibagi v kuadrat. Menjelaskan atau memberikan contoh soal dari materi turunan. Nah, di sini pertama ada soal f x sama dengan min 3. Nah, contoh soal ini tuh jawabannya 0. Kok 0 sih? Karena si
min 3 ini dia nggak ada X. Jadi dia hasilnya 0. Nah, contoh soal 2. Contoh 2, misal X sama dengan 5X. Nah, di sini dia ada X. Berarti hasilnya bukan 0 lagi kayak tadi. Jadi dia ini hasilnya 5. Karena dia ada si X ini. Ya. Nah, contoh soal ketiga. Lalu ada contoh soal ketiga. Nah, lanjut sini ada contoh soal ketiga. Di sini ada contoh F X sama dengan min 3X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3 min 5. Nah, maka di sini tulis F aksen X sama dengan, nah jadi yang pangkat ini kita taruh sini, jadinya 4 dikali ya, ini dikali min 3 X. Nah, setelah itu yang pangkat tadi kita kurang 1, jadinya 4 kali min 3X pangkat 3 ditambah, nah ini juga kayak tadi, yang pangkat 3 nya kita taruh bawah, kita kalikan 2, jadi 3 kali 2. Nah, si pangkatnya juga kita kurang 1. Jadinya 3 kali 2X pangkat 2. Nah, di sini dia karena dia nggak punya X, jadi kita anggap dia ini 0. Jadi kita nggak usah tulis ya, karena 0. Lanjut. Ini 4 kali min 3 min 12, tulis atau depan ya, 12 X pangkat 3 ditambah 3 kali 2 6, jadi 6 X kuadrat. Nah, terus ada yaitu Fx sama dengan 2X pangkat 2 dikurang 3 pangkat 3. Terus jawabannya itu Fx sama dengan 2X pangkat 2 dikurang 3 pangkat 3. Misalnya itu U sama dengan 2X pangkat 3 dikurang 3 tutup kurung. Jadi U aksennya itu sama dengan 4X. Terus F X sama dengan U pangkat N, F aksen dalam kurung X sama dengan NU N dikurang 1 dikali U aksen sama dengan 3 2X pangkat 2 dikurang 3 dikurang 1 dikali 4X sama dengan 12X
2x pangkat 2 dikurang 3 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 12x 4x pangkat 4 dikurang 12x pangkat 2 ditambah 9 tutup kurung sama dengan 48x pangkat 5 dikurang 144 di 144x pangkat 3 ditambah 108x. Contoh soal yang kedua yaitu tentukan turunan dari kedua dari fungsi x sama dengan 1/5 x pangkat 5 ditambah 4/3x pangkat 3 dikurang 5x ditambah 3. Jawabannya itu kayak gini guys. F x sama dengan 1/5 di 1/5x pangkat 5 ditambah 4/3 x pangkat 3 dikurang 5x plus 3. Terus F aksen dalam kurung x sama dengan 5 min 1 ditambah 4/3 dikali 3x pangkat 3 kurang 1 dikurang min 5 maksudnya ditambah 0 sama dengan x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 2 dikurang 5. Jadi F aksen x dalam kurung sama dengan 4x pangkat 4 dikurang 1 ditambah 4 dikali 2x pangkat 2 kurang 1 min 0 sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 8x. Jadi turunan kedua dari fx adalah x sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 8x.